Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhtinan Amelia dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Sosialisasi protokol kesehatan 5M yang tentunya vaksinasi. Kalian sudah tahu sendiri bahwa virus COVID-19 atau bisa disebut dengan virus corona ini sudah menelan banyak korban. Tak mudah untuk memutus rantai tali penyebaran virus corona ini. Beragam upaya dilakukan oleh para ahli untuk mencegah mengakhiri virus corona ini. Di berbagai negara pun juga sudah mulai menerapkan protokol kesehatannya masing-masing. Nah, apakah kalian tahu di Indonesia sudah memiliki protokol kesehatan yang dikenal dengan 5M? Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dari virus corona. Apapun aktivitasnya, jangan lupa dahulukan dengan cuci tangan dan akhiri dengan cuci tangan. Nah, bagaimana cara cuci tangannya benar ya? 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air, dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Nah, untuk yang kedua, yaitu memakai masker. Pastikan masker menempel pada hidung dengan sempurna. Jangan biarkan ada rongga satupun masuk ke dalam masker. Tarik masker sampai ke dagu agar kita tetap terlindungi dari virus. Masker sangatlah penting ketika di luar rumah karena kita berinteraksi dengan orang lain. Virus mudah masuk ke dalam tubuh kita. Makanya pentingnya menggunakan masker agar terhindar dari COVID ini. 3. Jaga jarak. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan bila di luar rumah. Ingat, kalau sering keluar rumah, apalagi mendekati kerumunan, maka risiko terinfeksi
virus COVID-19 ini semakin tinggi. Jadi, bila di luar rumah, hindarilah kerumunan ya. Yang kelima, yakni mengurangi mobilitas. Jadi, semakin sering kamu keluar, maka semakin tinggi juga risiko kamu terkena virus COVID-19 ini. Bukan berarti bila sampai di rumah dalam keadaan sehat atau tidak merasakan gejala apapun, bukan berarti tidak terkena virus loh. Makanya lebih baik kalau tidak ada urusan mendesak di rumah saja ya. Nah, itulah protokol kesehatan 5M. Jangan lupa diterapkan semua ya. Nah, selain protokol kesehatan 5M, ada juga yang penting loh, yaitu melakukan vaksinasi. Vaksinasi membantu meningkatkan kekebalan tubuh untuk mencegah terkena virus COVID-19 ini. Lalu, apalagi sih? Pasti sebagian orang ada yang bertanya-tanya, apakah ada efek vaksin? Apakah efek dari vaksin sangat berbahaya? Yuk kita lihat jawabannya. Awal tahun 2021, akhirnya vaksin COVID-19 disebarluaskan. Berbagai negara sudah mulai melakukan vaksinasi ke warga negaranya. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19, produksi Sinovac. Tapi, benarkah kalau penggunaan vaksin bisa nimbulin efek samping yang berbahaya buat tubuh manusia? Sebelum ke situ, mari kita mundur ke akhir abad 18 ketika vaksin pertama kali ditemukan. Saat itu, penyakit cacar air masih sangat berbahaya. Hingga di tahun 1796, Dr. Edward Jenner dari Berkeley, Inggris, bereksperimen dengan menyuntikkan virus cacar sapi ke seorang anak laki-laki. Kemudian, anak laki-laki tersebut ditularkan virus cacar air, dan keajaiban pun terjadi. Anak laki-laki itu ternyata tidak tertular. Sejak saat itu, metode vaksinasi untuk penyakit semakin berkembang. Tercatat, sudah berbagai penyakit yang ditemukan vaksinnya, seperti vaksin untuk rabies, vaksin untuk difteri, vaksin untuk polio, vaksin untuk MMR, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana ya cara kerja vaksin di dalam tubuh manusia? Sebelum kita mengenal cara kerja vaksin, kita harus tahu dulu gimana cara kerja sistem imun pada tubuh manusia. Di dalam tubuh kita udah ada sistem imun untuk melawan virus dan bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Mereka adalah sel darah putih. Ketika patogen asing masuk ke dalam tubuh, sel darah putih akan berperang melawannya. Terus, dia bakal ngasilin antibodi kalau patogen yang sama masuk lagi ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita jadi imun atau kebal. Nah, kalau vaksin itu adalah imunitas buatan, caranya dengan masukin virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke dalam tubuh. Virus yang dimatikan atau dilemahkan itu akan memicu sistem imun untuk membentuk antibodi. Jadi, ketika virus masuk ke tubuh kita udah siap untuk melawan virusnya. Pertanyaan besarnya, apakah vaksin menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia? Jawabannya, ya. Jangankan produk medis kayak vaksin, makanan yang kita makan pun bisa nimbulin efek samping kalau dipakainya berlebihan. Tapi tenang, efek samping dari vaksin itu nggak berbahaya. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin itu ringan.
Efek samping yang ditimbulkan biasanya reaksi lokal berupa nyeri di area bekas suntikan. Sisanya, reaksi sistemik berupa demam. Demam setelah divaksin itu wajar kok, karena nunjukin vaksinnya itu bekerja. Memang ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena usia atau alergi parah. Maka dari itu, diperlukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Yaitu ketika sudah banyak yang kebal terhadap virus atau bakteri tertentu, sehingga tidak sampai ke orang-orang yang tidak bisa divaksin. Jadi, kalau kamu dapat panggilan untuk divaksin COVID-19, gak perlu takut. Karena vaksin itu gak berbahaya, apalagi bikin kamu jadi Titan, kayak Eren. Nah, jadi vaksin pasti sangat penting bagi tubuh kita dan memiliki efek samping yang sangat ringan. Jadi yang belum vaksin, yuk segera vaksin.